Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah. Saya berasal dari kelompok 5 beserta dua rekan saya, yaitu Devi Junia Rahayu dan juga Minda Samsa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi uji regresi linear sederhana. Nah, tujuan dilakukannya analisis regresi linear sederhana ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel bebas atau X terhadap variabel yang terkait atau Y. Oke, kita langsung saja ke tutorial ya. Nah, di sini sudah ada data variabel X dan variabel Y. Nah, di bagian X ini saya tuliskan sebagai promosi dan untuk Y ada penjualan. Jadi ya teman-teman, berdasarkan data penelitian ini dapat kita rumuskan hipotesisnya, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan promosi terhadap penjualan. Artinya, semakin tinggi promosi, maka penjualan akan semakin meningkat. Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah SPS-nya. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi SPSS 20-nya ya. Nah, selanjutnya kita klik yang variable view. Nah, di sini kita menulis bagian X ya. Nah, X lalu untuk bagian desimal ya di sini kita tulis 0 saja. Karena data penelitian kita ini tidak ada angka desimalnya. Dan untuk bagian label kita tulis bagian promosi. Nah, dan yang bagian kedua di sini kita tulis Y. Nah, untuk variabelnya sama ya, kita nolkan saja karena kita tidak menggunakan data desimal. Yang di sini kita tulis penjualan. Nah, baik ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita klik bagian data view. Nah, kita sudah melihat ya, di sini ada dua variabel, yaitu ada X dan juga ada Y. Nah, selanjutnya kita ekspor saja ya untuk datanya. Di sini saya mengcopy dari data yang sudah tadi saya siapkan. Kita blok dulu. Lalu kita copy. Kita paste. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada beberapa data. Yang selanjutnya untuk kita analisis ya cara uji regresi linear sederhananya, yaitu kita klik bagian analisis. Nah, di sini di bagian regression kita klik yang bagian linear. Nah, di sini bagian promosi ini, untuk bagian promosi ini kita pindahkan di bagian independent ya. Dan untuk penjualan kita pindahkan di bagian dependent. Nah, kita itu jangan sampai ketukar ya. Kalau promosi atau X kita pindahkan di bagian variable independence, dan kalau untuk penjualan kita simpan di variable dependent. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, ini ada beberapa hasil outputnya. Jadi outputnya itu tampilannya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa output yang dikeluarkan ya teman-teman. Yang pertama di sini ada variable entered atau removed. Dan yang selanjutnya ini ada model summary. Dan yang ketiga ada ANOVA. Dan yang terakhir ada conversion. Nah, selanjutnya kita interpretasikan saja ya langsung. Nah, oke, dari hasil uji analisis regresi linear sederhana ini. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu ada model persamaan regresi. Jadi, untuk membuat model persamaan regresi ini, kita ambil tabel yang ini nih, yang converse. Nah, ini kita kopikan saja ya, pindahkan ke sini. Nah, jadi teman-teman, persamaan regresinya itu dapat kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ada
Y sama dengan 38,770 untuk nilai A atau konten ditambah 0,567. Nah, kenapa ini positif ya? Karena di sini juga ini termasuk ke dalam nilai positif. Kalau misalkan di sini nilainya negatif, berarti di sini juga kita ubah ke dalam negatif. Oke. Lalu ditambah dengan atau error ya. Nah, di sini ada model persamaan regresi. Nah, di sini ada konstanta ya atau A yang tadi 38,770. Nah, ini ya yang saya beri warna yang kuning. Artinya, apabila promosi ini konstanta tetap, maka penjualan sebesar 38,770. Jadi, nilai penjualannya yang ini ya, yang saya beri warna kuning. Yang kedua ini bernilai 0,567. Nah, di sini bernilai positif ya. Di sini saya beri warna hijau ya di sini. Artinya, apabila promosi meningkat satuan, maka penjualan juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,567. Nah, selanjutnya kita ke pengajuan hipotesis. Nah, kan ya, hipotesis yang kita rumuskan tadi itu kan terdapat pengaruh yang positif dari signifikan antara variabel X atau variabel promosi terhadap variabel penjualan. Nah, jadi untuk bagian hipotesis ini ya tabelnya kita tetap mengambil dari yang ini ya. Dari yang ini, yang confess. Namun, kita hanya melihat bagian T dan bagian sig. Nah, pada bagian ini, pada bagian kolom T dan sig. Nah, seperti yang kita kemukakan di awal tadi bahwa dasar pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama, kita menggunakan nilai signifikasi dibandingkan dengan nilai yang ditetapkan yaitu 0,65. Dan juga melihat nilai T hitungnya ya, ini nilai T hitungnya. Nah, untuk nilai signifikasi ini, kita lihatnya 0,00 lah yang ini. Pada bagian 0,00 kita diberi warna hijau ya di sini. Dan untuk nilai T-nya, nah untuk nilai T ini ya. Dan untuk nilai T ini saya beri warna kuning yaitu 6,657. Nah, lalu ya di bawah ini saya itu sudah membuat catatannya agar teman-teman lebih mudah mengikutinya. Jadi, nilai signifikansi ini ada 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Setelah itu, nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T table. Nah, nilai T hitung itu 6,657 dibandingkan dengan ini. Nah, selanjutnya berdasarkan pengambilan keputusan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa promosi penjualan positif dan signifikan terhadap penjualan artinya semakin tinggi promosi yang dilakukan, maka kuantitas akan semakin meningkat. Nah, untuk melihat bagian output SPS ini, kita ambil yang bagian ini. Model summary. Kita copy saja ya, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini ada koefisien determinasi. Nah, ini untuk bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Jadi, untuk melihat koefisien determinasi ini, kita lihat yang R square ya, yang ini nih.
Kita lihat yang bagian ini ya, kita lihat yang R square yang bernilai 573. Nah, jadi nilai R square ini 0,573 bermakna bahwa promosi mempengaruhi penjualan 57,3%, sedangkan sisanya 40,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Nah, mungkin dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.